Tes 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu rasuluh. Yang sangat saya hormati para asatiz yang ada di lingkungan Masjid Sakinah Warahmah, wabil khusus Ustadz Haji Agus Salim SAG sebagai Ketua DKM dan beserta jajarannya, ibu-ibu pimpinan jemaah Majelis Taklim Sakinah Warahmah, dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pujian kecuali yang layak kita panjatkan hanya untuk Allah. Karena Allah lah yang menentukan kita hidup, baik, buruk, sehat, sakit. Bahkan Allah lah yang menentukan kita ini menjadi orang yang sampai saat ini bertahan. Karena selama COVID kita satu hari itu mendengarkan pengumuman di masjid, kadang-kadang 2 kali, kadang 3 kali, jarang sekali Pak. Dan banyak teman-teman kita yang sudah tiada, bahkan dalam satu masjid, mengurus masjid itu di SBS 19 orang Pak. Itu tiada selama COVID. Dan semua ini adalah anugerah Allah, dan tidak ada nikmat yang paling besar dalam kehidupan manusia itu kecuali nikmat sehat. Betul? Betul Pak? Kita punya harta, kita punya berbagai macam punya kedudukan. Tetapi kalau hidup kita sudah tidak sehat, pasti Pak kurang nikmat. Walaupun hidup kita penuh kekurangan, tapi kalau badan itu sehat, terasa nikmat. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita di samping iman, Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah kita saat ini diberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, bicara masalah tarhib, apa yang kita perlu persiapkan datangnya bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan bulan Ramadan ini bulan bukan hanya dinantikan oleh kita, tetapi para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabat, para tabi dan tabiin, semua orang-orang soleh itu mendambakan umurnya itu dipanjangkan sampai mereka bisa berada di bulan suci Ramadan. Contoh dari doa Nabi. Jadi ini syarat pertama, agar kita itu benar-benar dapat menjadikan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, penuh
barokah, penuh magfirah. Yang pertama adalah ikutilah petunjuk Nabi. Nabi itu menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan diri. Yang pertama berdoa. Apa doa Nabi itu? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balighna ya Ramadan. Coba ini, adik-adik, dek, dek, dek. Nah, doa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Coba ikuti Ustadz dulu. Nanti yang hafal dikasih uang. Mau nggak? Mau nggak? Nah, oke. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balighna ya Ramadan. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan umur kami di bulan Rajab. Bulan Rajab itu sebelum Sa'ban. Apalagi, ya Allah, berikan pula keberkahan umur kami di bulan Sya'ban. Nah, ini tanggal berapa di Sya'ban? Tanggal berapa ini? Tanggal 27. Insya Allah kita puasa itu kalau lihat penanggalan Muhammadiyah tanggal 2. Kalau lihat penanggalan NU tanggal 3. Kita ikut yang mana? Ikut keduanya. Karena Allah bilang, faman sahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat bulan sabit, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi bukan tanggal 2, bukan tanggal 3. Nanti tunggu aja tanggal 2 ada pengumuman nggak gitu. Kalau pemerintah mengatakan bulan pada hari ini belum bisa dilihat karena belum nampak, ya sudah besok saja. Kalau pemerintah bilang pada tanggal 2 hari ini alhamdulillah beberapa para peruqyah telah melihat bulan di beberapa titik, puasa berarti besok Pak. Saum udah tuh. Jadi kalau ditanya puasa yang paling baik itu menggunakan hisab atau ru'yah, ya ru'yah, karena Qur'annya begitu. Nabi pun pada waktu Nabi berjalan di tanggal 30 di kala itu Pak, lalu sampai di suatu kampung perjalanan 2 jam itu ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, wallahi ini ra'aitu, sungguhnya aku ini demi Allah sudah melihat al-hilalu, yaitu bulan. Nabi bilang, adakah orang yang bisa menjelaskan siapa Anda? Minimal 2 orang teman saudara. Dibawalah 2 teman orang kampung, Pak. Nabi tanya, apakah orang ini suka bohong? Tidak pernah ya Rasulullah. Keduanya menyatakan tidak pernah bohong. Maka Nabi, wa uftiru, aku berbuka. Pada hari itu kalau di kita tanggal 30 puasa, karena bulan gak kelihatan menurut para sahabat Nabi. Tapi di suatu kampung perjalanan 2 jam Nabi itu berjalan ke arah barat, ada seorang badui bersumpah bahwa dia sudah menyatakan, ini ra'aitul qamara, sungguhnya aku sudah melihat bulan tadi malam. Nabi bilang, ya sudah, kalau memang kamu tidak pernah bohong, menurut 2 sahabat kamu bohong, kau sudah menyatakan bersumpah demi Allah, puasa. Simpel nggak Pak? Simpel, nggak harus wah ini kan kelompok ini, wah ini kelompok ini, nggak ada. Nah oleh karena itu
Itulah pentingnya kita itu. Yang pertama kalau ditanya bagaimana cara kita itu berpuasa dan menggapai keberkahan dalam hidup ini. Satu adalah landasilah puasamu itu dengan ilmu. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Suatu amal ibadah, apakah itu puasa, apakah itu sholat, apakah itu haji, apakah itu zakat, kalau dia tunaikan, dia kerjakan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka Allah tidak akan menerimanya. Salah satu ilmu untuk berpuasa itu adalah dia tahu, dia paham kapan itu datangnya bulan suci Ramadan. Jadi patokannya apa tadi? Kalau sudah ada orang yang melihat bulan. Kalau tidak ada orang yang melihat bulan pada tanggal 29 itu, maka Nabi bilang, fakammilu, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Begitu pula bulan Ramadan, apabila gelap, mendung, matahari tidak kelihatan, apalagi bulan, pada waktu di sore hari itu tidak memungkinkan melakukan ruqyah pada tanggal 29 itu, maka Nabi mengatakan fakammilu, sempurnakan. Kalau besok urusannya ada di satu kampung orang yang mau bersumpah pagi hari itu bahwa dia menyatakan sudah melihat bulan, kayak Nabi tadi, udah buka aja. Kena haram hukumnya berpuasa di Yaumul Id, dan haram hukumnya puasa di Yaumul Syak. Yaumul Syak itu adalah sebelum orang berpuasa. Nah besok tuh kalau puasanya dikatakan tanggal 2, tanggal 1 hukumnya haram, kecuali orang yang membayar hutang. Itu puasa, karena belum masuk. Kapan lagi diharamkan kita berpuasa? Yaumul Mina, di mana orang itu sedang berada di Mina, yaitu pada tanggal di samping hari raya Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13. Maka ini haram hukumnya puasa. Puasa apa aja itu? Ya, ini tidak boleh. Oleh karena itu sama dengan sholat. Ini ilmunya penting. Yang sangat darurat orang sholat itu tahu waktu. Karena sah dan tidaknya sholat itu masuk waktu. Kalau zuhur itu katakanlah jam 12 lewat 5, dia sholat jam 12, sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Nah inilah yang pertama adalah persiapan kita itu bil ilmi. Makanya mencari ilmu itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan mencari ilmu itu wajibnya fardu ain, bukan kifayah. Sampai Nabi mengatakan, duduk mencari ilmu itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Coba bayangkan. Makanya kalau ada orang lagi ceramah, orang menyampaikan ilmu, mana yang lebih baik, baca Quran atau kita sholat? Kecuali sholat tahiyatul masjid, maka utamakanlah yaitu mendengarkan penjelasan tentang suatu ilmu. Kenapa? Mencari ilmu itu kita lihat hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah baik bagi laki-laki maupun perempuan.
masaknya menuntut ilmu ada batasnya? Tidak. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kamu di ayunan, dilahirkan Pak, sampai kita masuk lubang lahat. Makanya ketika kita nanti dimasukkan lubang lahat, lubang landak itu, begitu ditutup ya kan, disisakan satu, maka orang yang memasukkan kita itu membaca talqin. Itu pelajaran terakhir. Contohnya ya Ahmad, idza dzakal malaikatu fasuila. Apabila datang kepada malaikat lalu ditanya kamu, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhan. Dari mana kau tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhanmu? Ini dialog Pak, dari Allah. Coba bacakan ayatnya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Menurut Imam Ghazali, ketika malaikat itu menanyakan mar rabbuka, siapa Tuhanmu, dari mana kau tahu? Kita bacakan surat At-Toha, Toha ayat 14 ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, teruskan pertanyaan ini. Kata Allah, cukuplah, karena dia sudah beriman kepadaku, karena dia menjadikan jawabannya adalah berdasarkan apa yang tak wahyukan kepada Muhammad. Makanya menuntut ilmu itu kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bi'ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, memudahkan bagi langkahnya untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu seperti saat ini Pak, maka Allah mudahkan baginya masuk surga. Jadi ini ahli-ahli surga Pak. Makanya kalau di satu majelis, di masjid ada majelis ilmu, penuh orang komplek ini semuanya bergairah, maka setan menangis dan putus asa akan keluar dari komplek ini. Hadis itu sahih. Satu, setan itu menangis dan setan itu akan kabur dari lingkungan ini kalau dia mendengar azan. Makanya azannya disuruh pelanin, karena setan nggak suka. Bapak baca hadis di mana saja itu Pak. Yang kedua, setan itu akan lari dari lingkungan kita kalau ada pengumuman di sini ada taklim, berbondong-bondong orang datang. Kata setan, aku berputus asa mulai hari ini, karena semua orang ini sudah betul-betul mendekat dengan surga. Kenapa? Inilah taman surga Pak. Oleh karena itu kalau kita baca dalam surat Al-Mujadilah, kita baca di situ ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tapassahu, berlapang-lapanglah, atau sediakanlah waktumu. Untuk apa? Fil majalis, untuk duduk
di majlis-majlis ilmu semua para ahli tafsir. Jadi kalau bapak apalagi yang sudah pensiun ya, kalau pengen masuk surga, begitu besok kita ada pengajian, datang cepat pak, itu ahli surga. Kata Nabi, kulul mu'minina yadkhulunal jannah. Semua orang mukmin itu akan masuk surga illa man aba. Kecuali orang mukmin yang enggak mau masuk surga. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad wa qala hadis sahih. Nabi ditanya, "Mayya Pak ya Rasulullah, barang siapakah orang yang enggak mau masuk surga itu?" Nabi menjawab, orang yang punya kelapangan waktu, kelapangan rizki untuk duduk di majelis ilmu atau untuk berhaji atau untuk berjihad, 3. Tapi dia tidak mau memenuhi panggilan itu. Artinya kalau ada majelis ilmu dan dia sudah diundang, jangankan nggak diundang, dia nggak mau datang, diragukan orang ini masuk surga. Kalau dia orang sudah punya uang dan dia mampu menyetor haji, pada waktu sudah diingatkan oleh Ustadz, Pak pergi haji dulu lah, jangan perbaiki rumah. Dia perbaiki rumah pak, akhirnya nggak haji. Maka orang inilah yang tidak mau masuk surga. Karena Nabi menjelaskan, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, lalu dia nggak tunaikan, pamautuhu kamautil jahiliyati, maka matinya seperti orang jahiliyah. Begitu pula jihad. Wala in kutiltum fi sabilillahi amuttum lamaghfiratun khairum mimma yajma'un. Kalau seruan jihad itu sudah datang, musuhmu telah membunuh saudara-saudaramu dan kamu sudah dikeluarkan dari kampung, dilarang untuk menjalankan ibadah, dicabut kebebasan kamu untuk beribadah, maka saatnya para ulama, para pemimpin ar-ru'asa'u minal muslimina sudah mengeluarkan fatwa jihad, lalu kita nggak mau jihad, kita lari untuk berjihad, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Kalau kita baca surat Al-Imran ayat 123, Bapak jihad terbayang mati, pergi haji terbayang harta kita habis, apalagi sekarang satu orang itu haji itu mencapai 82 juta, ya kan? Mahal, susah, ya sudah, kan bagi orang yang mampu. Kalau mampu silakan. Ada haji yang gratis pak, ada ke surga itu yang gratis, nilai haji juga dapat gratis dari taklim ini. Emang taklim bapak ada kotak lewat juga disuruh menyumbang? Enggak, cuma duduk saja. Kalau jihad jaminannya surga, haji juga al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Orang yang menunaikan ibadah haji yang diterima oleh Allah tidak balasan kecuali surga. Nah, yang ketiga, taklim juga Pak, balasannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Surga. Saya kembalikan Bapak. Kenapa? Taklim itu jaminannya surga. Karena taklim itu adalah ikhtiar kita agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Salah satu contoh umpamanya puasa. Gue mau puasa ikut bagaimana pimpinan gue aja, nggak boleh. Bapak diberikan mata, diberikan telinga, diberikan pula hati. Kalau Bapak nggak gunakan untuk memahami ini, kapan masuknya Ramadan itu? Sekarang televisi, ada juga melalui medsos, ya kan? Sudah ada. Bapak nggak mau dengarkan, nggak mau cari tahu. Dipastikan kita itu mau yang taklid, nggak boleh. Coba baca dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu menggunakan
anggota tubuh yang Allah berikan kepadamu untuk melakukan apa-apa yang kamu belum tahu. Inna sam'a, sesungguhnya telinga kamu, wal basara, penglihatan matamu, wal fuad, dan perasaan hatimu, kulun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah. Sudahkah mata kita gunakan untuk membaca sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil? Sudahkah telinga kita sudah pakai untuk mendengarkan berita-berita, terutama menyangkut soal kesahannya, keabsahannya kita mulai sholat atau mulai berpuasa besok? Dan yang ketiga, Allah pun akan tanyakan, sudahkah kita menggunakan hati nurani dalam beragama? Sampai Nabi pada waktu menjelang Ramadan, menjelang ajalnya tiba, yaitu pada tahun ke-11 dari ke-9 kenabiannya. Setelah Nabi pulang dari haji wada sekali, maka Nabi itu berpidato, Pak, sambil menangis. Saya bacakan pidato Nabi ini. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal minbari, Nabi berpidato di atas mimbar dan begitu semangat memberikan motivasi untuk kita itu diperintahkan umatnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu dengan penuh segala persiapan. Persiapan apa yang Nabi katakan? Di penghujung bulan Sya'ban ini, malam yaskuril qalili lam yaskuril katsir. Kata Nabi yang pertama, pada hari ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan, barang siapa tidak mensyukuri atas adanya ujian, cobaan atau kemiskinan yang menimpa dirinya, apalagi besok kalau dia diuji dengan kesenangan dan banyaknya harta, pasti dia tidak pandai mensyukurinya dengan cara menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi bagaimana cara kita menyambutnya? Ditanya Rasulullah itu dalam hadis ini, hendaklah yang miskin, yang kaya sama-sama bergembira. Wal parku baina ummati wa ukhra, perbedaan antara umatku dan orang lain dalam menyambut datang bulan yang dihormati oleh Allah. Wa kadzalika al-firaqu bainal mu'mini wal munafikin, begitu pula yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Orang beriman itu begitu datangnya bulan suci Ramadan, dia mau senang, dia mau susah, dia lagi sakit, apakah dia sehat, dia gembira saja, Pak, gembira. Maka saya senang menjelang bulan suci Ramadan, dikasih perlombaan-perlombaan, kasih hadiah anak-anak. Kalau dulu saya orang Bekasi asli, kalau udah yang namanya ini, Pak, bulan Sya'ban menjelang Ramadan, minggu-minggu terakhir itu setiap hari kerja bakti. Satu, beresin jalan-jalan agar pohon-pohon ditebang yang menutupi jalannya supaya terang. Yang kedua, pagar-pagar di gang itu dicat putih semua. Semua orang sudah menancapkan beberapa obor, karena di tahun 75 nggak ada listrik sini, Pak. Jadi semua tuh jalan dikasih obor. Nanti RT RW ngisiin minyaknya setiap hari, sulutin, Pak, hidup tuh dari habis maghrib sampai jam 10 malam obor itu. Itu udah kebiasaan cara menyambut. Saya 6 tahun di Mesir, Pak. Jadi kalau bulan Sya'ban ini tiap hari kita itu penuh dengan acara-acara. Kalau kita kan tanggal nisfu Sya'ban aja ramenya. Kalau di Mesir itu gantian tuh masjid, pasar-pasar, ya, jual murah barang-barang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan supaya orang kaya, orang miskin semuanya bergembira. Itu yang membedakan iman, Pak, dengan orang munafik. Kalau orang munafik ditanya besok bulan Ramadan bagaimana perasaan kamu? Capek ya, baru juga kemarin Ramadan. Itu orang munafik, Pak. Tapi orang mukmin begitu orang masjid Ramadan, alhamdulillah, Allahumma salimni di Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah umurku di bulan Ramadan.
Wasallimhu ramadhana minni, dan terimalah semua ya Allah segala amal-amalanku selama bulan suci Ramadan ini. Wa baligna Ramadan, dan jangan kau matikan aku kecuali setelah selesai bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Sampai berdoa seperti itu, Pak. Nah, inilah salah satu ilmu yang harus kita miliki. Kenapa kita harus bergembira? Pertanyaan yang kedua. Siapa? Pak. Pak yang kasih kehidupan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menentukan kehidupan kita, senang, susah. Siapa itu? Allah. Tidak ada hari-hari, tidak ada bulan-bulan, tidak ada pekan-pekan yang Allah janjikan, aku akan datang kepadamu kecuali bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini dasarnya kenapa kita harus bahagia, orang mukmin ini. Kenapa kita itu harus bermurah hati? Kenapa kita harus datang, Pak, mensucikan diri sebelum datang musim Ramadan ini? Karena Allah akan datang. Kata Allah, ya Muhammad, jika engkau ditanya oleh hambaku yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, di mana aku? Aku datang kepadanya dan aku sangat dekat. Coba bayangkan, Pak. Orang haji belum tentu Allah mengatakan aku dekat kepadanya. Bapak sholat belum tentu. Tapi puasa ini selama 1 bulan, sampai Allah katakan, ya Muhammad, kalau engkau ditanya oleh hamba-hambaku yang sedang berpuasa selama bulan suci Ramadan di mana aku datang dan sangat dekat kepadanya. Yang ketiga, untuk apa Allah datang kepada kita? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan, aku akan mencukupkan apapun yang mereka akan pinta. Makanya apa yang harus kita lakukan selama kita bulan puasa ini? Waktu puasa di siang hari banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak mengeluh. Keluhkanlah semua segala kesusahan kita. Ya Allah, kayaknya kami hidup sekarang umat Islam ini tidak punya martabat, tidak punya harga diri. Kami laksana bola tendang, tendang sana, tendang sini, tak ada kepastian. Mencari keadilan pun sangat sulit. Bapak berdoalah selama bulan suci Ramadan, adukan semua itu. Kata Allah, falyastajibu li, suruh ya Muhammad umatmu berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, suruh dia menguatkan imannya. Aku akan kabulkan semua segala permintaannya apabila mereka meminta satu dengan penuh keyakinan. Yang kedua, apabila mereka berdoa dengan penuh rasa ibah hati. La'allahum yarshudun, niscaya aku akan tunjukkan ya ke jalanku yang lurus. Oleh karena itu perlunya kita persiapan. Apa yang kita persiapkan? Buka dalam Ihya Ulumuddin tentang tarhibus saum. Satu, Imam Ghazali mengatakan, fa'alaihi bil ilmi. Satu, hendaklah kamu menjalankan puasa itu dengan ilmu. Yang kedua, walaikum bitaubati, hendaklah kamu berusaha sebelum masuk bulan suci Ramadan ini bertobat, meminta maaf, meminta ampunan, terutama pada orang tua. Bapak Ibu yang masih punya orang tua,
pulang kampung. Kalau kita nggak sempat pulang kampung, telepon. Setiap hari, Mak mau puasa nih Mak, minta maaf. Pak, minta maaf. Karena Allah katakan, aku tidak akan mengampuni dosa sama manusia, walaupun aku dekat kepadanya, sampai kalian semua saling memaafkan. Maka itulah Pak, diperintahkan untuk saling meminta maaf itu, terutama pada orang tua kita ini, itu menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini. Jangan kayak orang sekarang, orang tua masih hidup, dia enggak rajin datang, tapi kalau udah mati Pak, wih saya belum ke kubur mak saya ini. Kalau udah mati dia enggak marah lupa, tapi masih hidup pura-pura lupa. Alasannya, ntar mak gua minta uang, ntar bapak gua minta uang munggah puasa, betul nggak? Pak, ini kita ini memang susah. Jangan-jangan jemaah masjid kita ini seperti layaknya orang Yahudi. Nah, Bapak harus marah dengan saya. Kalau nggak marah Bapak nggak punya iman. Saya bilang Yahudi. Kenapa saya bilang kebanyakan kita seperti orang Yahudi? Coba sekarang saya tanya, bukan jebakan, tapi saya ingin membuktikan apakah ini jemaah orang Yahudi atau mukmin. Kalau Bapak sudah punya istri, Bapak sudah punya anak, kalau Bapak punya rezeki, rezeki Bapak itu untuk siapa dulu? Untuk istri, anak, atau orang tua? Bu, siapa Pak? Istri, anak dulu baru orang tua, atau orang tua dulu kita cukupin baru istri, anak? Hah? Siapa dulu? Istri, anak, atau orang tua? Orang tua. Ini mukmin benar. Kalau Bapak segala sesuatunya orang tua dulu dek, orang tua dulu anak-anakku, karena Bapak masih punya emak, Bapak mesti punya bapak. Nanti kalau nenek-nenek kalian, ya kakek-kakek kalian sudah kita belanjakan, barulah bagian kita. Itu mukmin. Kenapa? Surat Al-Baqarah 216 turun itu kisahnya Nu'man. Nu'man ini seorang bangkir Yahudi, Pak. Bapaknya pun seorang bangkir. Di Madinah dia datang ke Nabi, ya Muhammad, adakah ajaran agamamu lebih bermartabat dari ajaran agama kami? Nabi bertanya kepada Nu'man, wahai Nu'man, ada apa sebenarnya? Begini, ini merasa tidak adil aku menjadi orang Yahudi. Masa setelah aku punya istri, setelah aku punya anak-anak, aku selalu menyetor hasil kerja aku itu untuk istri anak, sehingga kalau aku datang ke orang tuaku sering menangis kepadaku. Apakah ajaran Yahudi ini benar atau salah? Kata Nabi, ya sudah, aku mohon kepadamu, kepada Allah, besok kau datang lagi, insya Allah Allah akan jawab. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 216 bunyinya. Dengerin ini Pak, buka Pak surat Al-Baqarah ayat 216. Nanti Bapak biar jelas baca artinya yang keras ya. Saya bacakan ayatnya. Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Sudah Pak, ketemu? Saya terjemahkan. Ketika Nu'man bertanya, ini hasil gajiku, siapa yang lebih dahulu menikmatinya? Ya Muhammad, katakanlah
harta apa saja, yang penting harta itu hasil pencariannya itu halal. Halal. Baik, maka berikanlah kepada ibu bapakmu. Yang kedua, zawil kurba, baru istri anak-anakmu. Ini perintah Allah. Ini adalah merupakan suatu bukti bahwa tugas Nabi yang pertama itu memperbaiki akhlak, Pak. Karena kehidupan kita umumnya adalah kalau udah kawin, orang tua itu sisanya. Kalau kita masih punya rizki, betul nggak? Tapi dalam Islam, apa saja yang kau miliki, kalau kau ingin memuaskan, maka puaskanlah ibu bapakmu, baru istri dan anak-anak. Secara logika, Pak, benar nggak ini? Karena istri kita belum tentu sayang sama dengan ibu kita. Suami kita belum tentu sayangnya seperti ibu kita juga. Makanya seorang kakek bertanya, sudah punya cucu ini, Pak. Ya Rasulullah, man ahabbani, siapa orang yang paling kucintai? Yang bertanya ini Abu Ma'mar. Dia punya istri 3, punya anak, punya cucu. Apa jawab Nabi? Ummuka, orang yang paling kau sayangi adalah dalam hidupmu ibumu. Ya Rasulullah, siapa lagi yang kedua? Ummuka. Ditanya yang ketiga, siapa lagi orang yang paling kau sayangi ya Rasulullah? Ummuka, 3 kali. Baru yang keempat, wali abika. Baru yang kelima, zawil kurba, istri dan anak-anakmu. Baru yang keenam, wal yatama, anak yatim. Baru yang ketujuh, fakir miskin. Coba ini Pak, ajaran Islam. Maka baca buku di dalam Ijharut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Matbuti. Ia mengatakan ada 9 faktor penyebab doa dan ibadah kita itu tertolak. Di antaranya, 1, kamu yakin bahwa Allah sebagai Rabbmu, tapi kamu berat menyerahkan hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Diibadahi. Maka selama kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji, kita itu malas, kadang-kadang masih setengah terpaksa, maka itulah Pak yang menandakan ibadah kita belum diterima dan doa kita jauh akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, kalau kamu tahu bahwa Quran itu sebagai kitab suci, kamu berat menjalankannya, menegakkannya, maka itu yang menyebabkan doa dan ibadah kamu ditolak. Yang ketiga, kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai nabimu, wa antum taquluna anna Muhammadan nabiyukum, tapi kamu tidak mau menjadikan kehidupan Nabi itu sebagai suri teladan yang baik. Kau tidak mau mencontohkannya. Padahal Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam kehidupan Nabi contoh kehidupan yang baik. Nah, berikutnya, kamu tahu bahwa Nabi itu sebagai panutan. Kenapa kau tidak mau mengikuti sunnahnya, hadis-hadisnya? Tolak ukur amalan soleh, kita lihat lagi nanti dalam tauhid itu yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan terakhir, kamu tahu bahwa ada orang yang paling berjasa dalam kehidupanmu. Saya kembalikan pada hadis Nu'man tadi. Kata Rasulullah, hari ini saatnya kita bersyukur. Yang kedua, malam yaskurin nas tam yaskurillah. Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri atas kebaikan manusia, tidak mau mensyukurinya atas apa-apa yang telah kau terima kebaikannya itu, tidak mau kau balas, apalagi kepada Allah. Maka hadis ini menjelaskan, sebelum kita puasa itu kalau masih punya ada orang tua, maka sekarang kita datang bertobat. Ya ibu, ayah, maafkan abang, maafkan adik. Kalau belum, pantas dianggap sebagai anak yang pandai membalas jasa kebaikan orang tua.
Kalau orang Betawi, ada orang Betawi sini Pak? Ada nggak? Dulu kalau punya menantu bulan puasa nggak nongol, ini menantu kurang ajar katanya. Makanya kalau orang Betawi dulu Pak, kalau udah bulan puasa begini nih, bawa sirup ke mertua, ya kan? Bawa roti, woi, berapa bantal itu kan? Bawa ikan gabus kering, bawa ikan gabus yang hidup, bawa ayam janggar, ayam jago yang masih besar itu kan, yang besar. Bawa sirup, bawa gula, bawa beras. Itu dulu Pak diajarkan. Mau punya uang nggak punya uang, kalau menantu tinggal di depan rumah kita itu, udah sana, lu datang ke rumah bapakmu, ibumu, datang ke mertuamu nak, jangan sampai bapak dekat, bapak malu. Itu Pak ajaran yang benar. Itu ajaran Nabi. Nabi itu sampai terakhir dia datang jauh-jauh di bulan Sa'ban itu ke ibunya, kuburnya, karena tidak ada. Nabi ditanya Rasulullah, bukankah sekiranya dia masih hidup, kamu tidak akan seperti ini? Tidak. Sekiranya ibuku masih hidup, tentu kiranya lebih dari apa yang kulakukan ketimbang setelah ia meninggal. Jadi ini kan kita sekarang tarhib puasa, ditanya apa yang kita harapkan? Syukurilah atas nikmat kebaikan yang diberikan oleh ibumu, bapakmu. Gimana caranya balas kebaikannya? Kata Nabi, kalau kau ingin balas dengan materi, kau tidak bisa membalasnya. Berapapun uang yang kita berikan, belum tentu bisa membalas Pak. Kalau nggak percaya kita hitung, berapa bulan kita di kandungan ibu kita? 9 bulan. Bapak ikatlah bata 6 biji, 6 kilo, mau tidur, mau bekerja, mau kemana aja Bapak ikat, jangan dilepas-lepas. Saya kasih uang, sebulan kamu saya gaji 10 juta, yang penting batu bata itu, lu pergi kemana aja, jangan kau lepas. Mau? Kalau 10 juta, kali 9 bulan, 90 juta. Sekarang anak laki-laki, Bu, menyusu dari ASI itu cukup nggak 2 liter? Nggak cukup katanya Pak. Harga susu ibu itu kira-kira kalau dihargakan 1 liter 100.000, murah mahal? Murah banget Pak. Berarti 100 liter aja lah. Kalau kita katakan cukuplah 2 liter, belum tentu cukup sebenarnya Pak. Berarti 200.000. Berapa lama kita menyusu dengan ibu kita? 2 tahun. Sehari 200.000, 360 kali 2, ya berapa itu? Berarti 720 kali 200.000, berapa itu? Woi, 143 juta. Pernah nggak sih, Mak? Ini bayar air susu dulu Pak, 140 juta Mak. Ada nggak? Tapi pernahkah ibu nagih? Nggak pernah. Baru ngasih sebulan 1 juta aja udah dilempar. Mak, aku nggak pulang, kan yang penting uangnya datang. Pala lu ngebul. Orang tua bukan hanya materinya, tapi datangnya, perhatiannya, kasih sayangnya. Kata Nabi, jika kamu ingin berbakti pada orang tuamu dengan materi tidak bisa, tapi puaskanlah hati mereka. Datang, kita datang ke orang tua, kita urutin kakinya, bermalam di kamarnya, ajak ngobrol. Kira-kira kalau kita punya anak seperti itu, kita udah pensiun, senang nggak? Senang Pak. Kenapa nggak dilakukan kalau kita senang? Dan Nabi lakukan itu. Makanya dosa paling banyak kita ini, kita harus bertobat adalah karena kita belum pandai berbakti pada orang tua kita. Ini menjelang puasa, jangan lebaran baru mereka rame-rame mau pada pulang kampung. Jangan, bulan puasa itu sepenuhnya sampai takbiran baru kita boleh tinggalkan pos puasa itu. Pos puasa itu itikaf di masjid. Ibu boleh masak, habis masak balik lagi ke masjid. 10 yang terakhir itu. Dan ini yang sudah hilang Pak. Kebiasaan-kebiasaan ini. Sampai orang Betawi dulu kalau udah bulan sekarang ini ada istilah roahan. Saya ngajak tetangga mau berdoain bapak ibu saya di rumah. Ada nggak? Ada. Itu dulu Pak. Kenapa? Pasti ulama mengatakan membawa hadis ini.
may yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau dia enggak pandai membalas budi pada orang tuanya, apalagi kepada Allah. Ini hadis. Apalagi kata Nabi menjelang musim Ramadan ini, wal jama'atu rahmatun. Mulailah Bapak sering kumpul. Kenapa? Kehidupan berkumpul, berjamaah itu rahmat. Terutama di bulan suci Ramadan. Kalau Bapak ditanya, sebaiknya sholat tarawih di rumah sendiri atau di masjid? Di masjid. Karena itu kata Nabi, wal jama'atu fi shaumi rahmatun. Berjamaah dalam puasa ini hidup penuh rahmat. Sampai berbuka disunahkan iftar jama'i. Coba lihat Bapak di Saudi. Biar raja, biar apa, pasti buka di masjid. Di pintu 25, 26, Bapak umrah. Itu bergantian keluarga raja itu datang. Dan bukanya mewah Pak. Dan itu berebut orang, ngajak orang berbuka. Kenapa? Menjalankan sunnah Nabi. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdalu lis-shaimi. Amal perbuatan apa bagi orang yang sedang berpuasa yang paling utama dia lakukan? Nabi jawab, bukannya sholat qiyamul Ramadan, bukannya membaca Al-Quran, tapi apa? Tut'imut ta'ama liyuftir, bersedekah untuk orang berbuka. Makanya kalau kita ingin rahmat, penuh rahmat di bulan suci Ramadan, penuh barokah, penuh magfirah, Pak, sediakan makanan untuk orang berbuka. Kalau nggak bisa 2 orang, 1 orang aja Pak. Tiap hari. Di sini ada nggak buka bersama? Itu sosialkan sekarang, sosialisasikan. Ya, yang penting puasa, anak-anak, orang tua. Sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, bolehkah kita niat bersedekah pada orang-orang kaya yang buka bersama? Nabi bilang, inilah saatnya bulan penuh rahmat. Bersedekah pada orang tua aja boleh buka puasa bersama. Nilainya itu sama kita dengan orang yang berpuasa. Ini namanya puasa dengan ilmu. Ini persiapan harus kita siapkan. Makanya sudah hitung tuh zakat kita, zakat mal kita. Punya uang 1 miliar, zakatnya 25 juta. Sudahlah, masjid itu saya yang jamin. Semua orang buka berapa aja. 25 juta cukup nggak? Cukup, 100 orang Bapak 30 hari. Ada nggak yang begitu? Ini karena orang tidak punya persiapan. Tahu-tahu ngitung zakatnya nanti udah melebaran. Buat apa? Hitung sekarang. Kalau emang nisabnya sudah cukup, bilangan hari tahunnya sudah cukup haulnya, keluarkan sekarang. Kasih itu panitia zakat. Boleh itu uang dari zakat itu berikan makanan di bulan puasa itu. Makanya di Saudi itu Pak nggak pernah habis makanan. Korma secakep-cakepnya, susu yang enak, paling enak-enaknya Pak. Masakan nasi dengan kambing. Karena orang berlomba-lomba keluarkan zakat. Kalau Bapak keluarkan zakat, bayangkan sini saya percaya orang itu paling sedikit punya tabungan 100 juta Pak. Berarti zakatnya berapa? 100 juta itu 250 ribu. Kalau satu orang 250 ribu, ada berapa kakak nih di masjid ini daftar? Cukup Pak untuk menghidupkan fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Kenapa? Karena bayar zakat mal, zakat fitrah itu tidak sah kalau masih banyak orang miskin di lingkungan kita. Dilempar tempat jauh nggak boleh. Kecuali kalau di lingkungan kita nggak ada orang miskin lagi, boleh. Bapak mau pulang ke Padang, jangan bawa zakat. Zakat di sini habiskan. Kalau Bapak mau bagi orang kampung kita, dari uang Bapak. Zakat itu adalah kotoran harta kita. Ya, kalau perusahaan diwajibkan bayar CSR, nah itulah CSR pribadi kita untuk orang miskin di lingkungan kita. Anak-anak yatim, Pak, buat kepentingan memotivasi anak untuk bisa belajar, dan itu bagian dari diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam hadis itu, wal furqatu azabun. Kalau kita hidup ini di bulan puasa menyendiri, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah berjamaah, nggak mau Pak kumpul-kumpul, nggak mau tadarusan bersama,
Pak, itulah bedanya saum orang jahiliyah dengan saum di zaman Nabi. Orang di zaman jahiliyah begitu puasa masuk ke gua, masuk mencari bangunan yang sendiri, nggak boleh ketemu orang. Tapi kata Nabi, puasa umatku berada di tengah keramaian orang. Karena jemaah itu rahmat, memisahkan diri kita dari orang lain, kita pisahkan diri kita, kita menyendiri, itu azab hidup kita. Hadis riwayat Imam Ahmad, wa qala hadisus sahih. Ada yang mengatakan wa qala hadisul hasan. Tetapi hadis ini bisa dijadikan hukum bahwa riwayat hadis ini beberapa perawi meriwayatkan bahwa satu, bersyukurlah kamu di waktu susah di bulan suci ini. Apalagi di waktu kita senang. Bagaimana itu bersyukur waktu susah? Walaupun kita miskin, pas-pasan, kalau waktu berbuka, Bu, nggak bisa 2 orang, 1 orang aja kita ajak. Nih, buka kamu samping saya, dari saya. Kan banyak tukang gojek, tukang ojek ya. Orang datang yang nggak mungkin punya apa-apa. Kita masih punya, bersedekahlah. Kenapa? Salah satu yang kedua, mengapa kita harus berbahagia di samping Allah itu datang dan akan mengabulkan permintaan kita? Tidak ada ibadah yang menjamin kita itu bertakwa kepada Allah kecuali puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan pada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pak, hidup itu kalau udah takwa selesai. Lihat dalam surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang hidupnya berbekal ketakwaan kepada Allah, kalau dia punya kesulitan, kalau dia punya kesusahan, Allah akan berikan solusi atau jalan keluar. Inilah di bulan ini, ya Allah, selama 2 tahun masa pandemi, susah usaha saya. Apakah saya harus begini terus, ya Allah? Kau janjikan bulan ini dapat menjadikan diriku bertakwa kepada Allah dengan berpuasa kepadamu dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Maka bukalah pintu pencarianku. Insya Allah, kalau puasa kita itu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar menghadapi kesulitan kita ini. Kalau kita kesulitan ekonomi, buntu kita mencari untung sudah. Kata Allah, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa kepada Allah, bukan hanya aku berikan jalan keluar untuk membuka usaha, tapi juga kalau dia kesulitan ekonomi, aku akan datangkan rezekiku dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Siapa yang bilang? Allah dalam surat At-Tolak, Pak, ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in ilma. Kalau kamu bertakwa kepada Allah lalu kau bertawakal dalam usahamu, maka aku akan cukupkan usahamu itu. Akan kuberikan keberhasilan. Ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kamu berpuasa dapat benar-benar menjadikan diri kamu bertakwa kepada Allah, maka akan kujadikan semua kehidupanmu menjadi mudah. Pak, kalau saya menjanjikan boleh percaya boleh enggak, tapi ini siapa yang janjikan? Ini Allah dalam surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4. Lihat dalam surat Al-Fatir ayat 6 tentang janji Allah. Ya ayyuhan nas inna wa'dullahi haqq wa la taghurrannaka hayatad dunya. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti ditepati.
Jangan sampai karena kamu cinta dunia sampai lupa dengan janji Allah. Jadilah kau orang yang tertipu. Inna syaitana naz'u minan nas. Dalam ayat lain, sesungguhnya setan itu yang menghalang-halangi kamu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah katakan, "Falaisa bidarrihim syai'an wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jangan sampai setan menghalang-halangi kamu untuk beriman kepada Allah dan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan serta menjalankan apa yang disunahkan, bersedekah, tarawih, membaca Al-Quran, ya. Maka hendaklah kamu hanya bertawakal kepada Allah. Setan tidak bisa menghalanginya. Ini ayat. Yang terakhir Bapak sekalian, di samping kita mengutip hadis dari tadi Nu'man bin Bashir, kita kaitkan persimpangan puasa dengan surah Al-Baqarah 83. Apalagi yang menyebabkan kita harus datang bulan suci Ramadan bergembira ini? Ada nanti orang beribadah satu malam sama dengan 82 tahun. Makanya setingkat Nabi yang dijamin masuk surga, balikni ya Ramadan, atau salimni di Ramadana. Sampaikanlah umurku sampai berakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Akhir di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak terjemahkan surat Al-Qadar ini dengan Bapak hayati. Sesungguhnya kami menurunkan malam keistimewaan ini sehubungan dengan turunkannya Al-Quran. Malam apakah itu? Itulah malam ketetapan yang dinamakan Lailatul Qadar. Dan malam itu lebih baik dari 1000 bulan bagi 12. 82 tahun. Satu malam beribadah. Makanya kalau malam itu, malam-malam 21, 22, 23 sampai 30 Pak. Atau kalau Bapak mau simpel aja, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Bapak nggak mau bermalam di masjid. Berarti Bapak nggak ada untuk mendapatkan keberuntungan di malam suci Ramadan itu. Jangan pulang kampung. Nanti habis sholat Id berpulang kampung, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini janji, kita orang beriman. Sekarang kita siapkan diri kita. Jangan sampai orang-orang yang seperti tidak berilmu. Coba kalau Bapak saya bilang, Pak, kalau Bapak kerja sekarang ini saya gaji satu harinya ya 100.000. Tapi kalau Bapak mau masuk hari Minggu besok, hari Ahad besok, Bapak saya gaji Pak, satu hari itu 100 juta. Bapak nggak mau kerja, rugi nggak? Itulah Pak logikanya. Maka untuk menentukan orang puasanya itu apakah benar sampai maksud dan tujuan bertakwa kepada Allah atau tidak, lihat saja 10 malam terakhir. Disitulah kata Nabi, Nabi itu membawa kain, duduklah bersama istri-istrinya, ya, membuat gubuk di tengah masjid itu, istrinya datang tiap malam sambil membawa makanan. Dan Nabi itu tidurnya sambil duduk Pak, diikat begini supaya kaget. Bahkan malam Lailatul Qadar itu Nabi membangunkan semua istrinya jangan sampai tidur. Jadi kalau kita beritikaf di malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu jangan tidur. Kalau kita lihat hadisnya begitu. Kenapa?
Coba satu malam dengan 1000 bulan sama dengan 82 tahun, Pak. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan inilah dasar-dasar kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama saya katakan, coba belajarlah puasa yang benar. Karena banyak orang puasa layaknya seperti ular. Pak, kalau ular tuh puasa dia mau ganti kulit. Memang waktu puasa ular itu, walaupun tikus makanannya itu beranak di atas kepalanya, itu ular diam aja, diam, sabar. Tapi dalam hati ular, ntar lo, kalau gue udah selesai kulit gue udah baru, kemana kau pergi akan ku kejar. Kita disuruh puasa itu bukan puasa ular. Puasalah seperti butterfly, kupu-kupu. Apa sih dasar kupu-kupu itu? Ulat, hama. Ulat itu Pak, waktu dia jadi ulat, semua apa yang ada di pohon dimakan nggak? Putiknya dimakan. Habis putik, habis kembang, habis juga itu Pak, pucuknya dia turun ke batang. Habis kulit batangnya dia turun ke bongkotnya. Sampai dia turun ke bawah Pak, habis dia grogotin semua yang bisa dimakan. Itu ulat. Tapi begitu gue mau puasa, niat ulat berpuasa itu bukan untuk jadi orang yang makin buas. Saya ingin merubah kehidupan saya. Jadilah kupu-kupu. Begitu jadi kupu-kupu, apakah kupu jadi hama? Tidak. Dia kerjanya memisahkan antara racun dan madu. Dan dia akan disenangi semua orang. Begitulah Pak, kalau kita puasa niat untuk memperbaiki diri kita seperti ulat. Coba renungkan. Ini bisa Bapak buka dalam buku Ihya Ulumuddin tentang keutamaan Fadailus Shaum. Jadi niatlah berpuasa untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki Islam kita, agar kita memang betul-betul menjadi orang bertakwa kepada Allah, pasti lebih baik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini buat kita benar-benar hari yang penuh persiapan, dan kita sambut datang bulan Ramadan itu dengan secara fisik, lahir dan batin, dan kita niatkan kepada Allah, semoga Allah ya menjadikan amal ibadah saum yang kerjakan di tahun ini benar-benar dapat memperbaiki kehidupan iman kita, Islam kita, dan juga jiwa kita untuk lebih baik. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida, rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta bihi minna, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tusallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat, innaka ya ilahana sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma anta ya musahil syahil fi kulli syu'bina, asbahatu fi jiwarillah wa amsaytahu fi amanillah, wa taqabbal ma amalana min amalis salih, wa taqabbal ma qara'atana minal Qur'anil azim, wa sabahna min qawli subhanallah wa la ilaha illa min qawlil haqq, wa taqabbal ma amalnahu alaina wa ala ahlina wa auladina wa ummina wa abaina wa jaddatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balikna ya Allah ya Ramadan wa balikna umurana ya Allah fi Ramadan wa sallimna ya Allah umurana fi Ramadan warhamna bil Qur'an wa wafiqna fi kulli umurina bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbi ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ustajina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyam wal amwat innaka ya ilahana sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Rabb anta ya arhamar rahimin salimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa anta ya Allah ya latif ultuf bina fi man tazal ultuf bina fi man tazal ultuf bina fi man tazal subhanakallahumma bihamdika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.